Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, ada dua pertanyaan yang pernah disampaikan kepada saya, dan mungkin romo-romo yang lain ataupun frater pernah menerima pertanyaan serupa. Yang pertama, Romo, apakah kita harus berdoa? Apakah kita harus membaca dan memahami Alkitab? Apakah kita harus mempelajari ajaran Gereja Katolik? Yang kedua, Romo, apakah saat kegiatan pendalaman iman atau doa lingkungan kita harus menyediakan makanan? Kapan kita harus mempersilakan umat datang untuk makan? Saya membahas lebih dahulu pertanyaan yang kedua. Prinsip yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam doa lingkungan atau dalam pendalaman iman, makan bukanlah hal utama dan juga bukan acara puncak. Undangan yang disampaikan oleh Ketua Lingkungan selalu berbunyi, dimohon kehadiran saudara dalam doa lingkungan atau dalam pendalaman iman. Tidak pernah ditulis dimohon kehadiran saudara dalam acara makan malam dalam doa lingkungan. Kenyataannya banyak orang lebih bingung dan kepikiran soal makan, baik tuan rumah maupun peserta doa lingkungan atau pendalaman iman. Tuan rumah kepikiran menu apa yang nanti disediakan untuk para tamu. Peserta doa lingkungan biasanya juga kepikiran saat doa sedang berlangsung, doanya kok lama banget, kapan makannya? Nah, harusnya acara utama adalah doa, tetapi beralih menjadi acara makan. Mungkin ada umat yang kritis bertanya, seandainya Romo yang menjadi tuan rumah, apa yang akan Romo lakukan? Jawaban saya, ada dua cara. Yang pertama, cara yang tidak terlalu baik. Jadi saya tegaskan, cara yang tidak terlalu baik. Saya menyampaikan bahwa acara kita adalah acara doa, maka saya tidak menyediakan makanan. Yang kedua, cara yang lebih baik. Saya mengawali acara dengan makan, kemudian dilanjutkan dengan doa lingkungan atau pendalaman iman. Jika diminta memilihnya, tentu saya memilih cara yang kedua. Alasannya, sesudah makan peserta akan lebih fokus pada doa atau pendalaman iman. Karena itulah acara utama. Mereka akan lebih fokus mencari Yesus. Jika ngantuk, mungkin ada yang menyelap dengan pertanyaan ini. Jika ngantuk, biarlah dia beristirahat dalam damai karena
kerahiman Tuhan. Requiescat in pace. Fokus acara adalah Yesus, sehingga acara utama kita adalah menyantap sabda Tuhan atau memohon rahmat dari Tuhan. Inilah yang harus menjadi alasan utama untuk menjawab pertanyaan, apakah kita harus berdoa? Pertanyaan ini akan saya jawab dengan pertanyaan serupa. Apakah Anda haus berdoa? Apakah doa menjadi kehausan hidup rohani kita? Apakah kita haus atau dahaga untuk doa, memahami Alkitab, dan mempelajari ajaran gereja Katolik? Ketika kita haus atau dahaga, ingat ya, haus bukan harus. Haus itu airnya tidak ada. Ketika kita haus atau dahaga untuk berdoa, memahami Alkitab, dan mempelajari ajaran gereja Katolik, kita menjadikan Yesus sebagai sumber utama hidup kita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sejaman dengan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Kemanapun Yesus berada, di situ akan banyak orang berkumpul untuk menimba rahmat dari Yesus. Semoga para saudara kita haus akan Yesus. Amin. Mari